Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yusuf Tech. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana caranya kita mengkonfigurasi routing dynamic di Cisco Packet Tracer ya. Untuk protokol routing dynamic yang akan kita pakai pada video kali ini yaitu protokol routing BGP ya, atau kepanjangannya Border Gateway Protocol ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah buat video juga mengenai routing dynamic ini, yaitu tentang routing dynamic dengan menggunakan protokol RIP ya, atau Routing Information Protocol ya. Di video sebelumnya tuh kita udah pernah buat. Nah, untuk routing dynamic ini protokolnya ada beberapa macam ya. Salah satunya yang kita bahas kemarin yaitu RIP. Kemudian yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Kemudian ada juga yang namanya OSPF atau Open Shortest Path First. Kemudian satu lagi ada itu kalau nggak salah khusus di Cisco deh, namanya EIGRP ya. Itu juga protokol routing dynamic. Nah, kita akan mencoba konfigurasi routing BGP di Cisco Packet Tracer ya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tahap pengkonfigurasiannya ya. Seperti biasa kalian buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Kemudian di sini kita perlu yang namanya perangkat jaringan. Perangkat jaringannya apa? Perangkat jaringannya router ya, tentu saja. Karena router ini fungsinya untuk meneruskan paket-paket ke tujuannya ya, atau destination-nya. Jadi dia yang menghubungkan antar network, antar jaringan, antar LAN ya. Dia tuh nanti yang merutekan kemana paket tersebut akan dituju, seperti itu ya. Di sini saya menggunakan routernya itu PTMT ya. Kenapa saya menggunakan PTMT? Karena PTMT ini kan dia belum ada interface-nya ya, masih kosong. Jadi kita bisa custom sendiri. Walaupun sebenarnya di router-router yang lain pun juga bisa di custom, cuman nggak banyak ya. Kita bisa menaruh interface, sedangkan di PT router ini dia PTMT ya. Di PTMT ini kita bisa menambahkan banyak interface jaringan ya. Jadi seperti itu alasan saya menggunakan PTMT ini. Untuk topologi pertama kita akan menggunakan 3 router ya. Di sini saya akan menaruh 3 router PTMT. Kemudian di sini kan interface-nya masih kosong nih. Nah, jangan lupa kita harus tancapkan terlebih dahulu interface modulnya ke slot-slot yang terdapat di routernya ini. Caranya apa? Caranya dengan kita mematikan terlebih dahulu perangkat router ini. Ini kan kondisinya dalam keadaan on ya, atau hidup. Kalian bisa matikan dengan tekan tombol switch yang ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kondisi sudah mati, lakukan ke semua router, karena nanti kita akan memasang ke semua router juga. Oke, udah mati ya kondisinya. Saya akan menancapkan satu interface untuk Ethernet RJ45 gigabit di sini satu. Kemudian untuk menghubungkan antar routernya, seperti biasa saya menggunakan media fiber optik ya. Di sini kalau pengen pakai fiber optik ada nih yang namanya PT Router NM1FGE. Jadi ini gigabit, kalau ini fast Ethernet. Nah, kita pakai fiber optik yang gigabit. Sebenarnya bebas, gak apa-apa, mau yang fast Ethernet, mau yang gigabit juga bisa keduanya. Saya butuh satu aja. Kemudian di router satunya yang di tengah-tengah kita tancapkan satu interface LAN card, kemudian 2 interface fiber optik. Karena nanti router ini yang akan menjadi penghubung antara router 0 dan router 2. Ya, jadi kita perlu 2 nih.
Kemudian di sini juga kita tancapkan port RJ45, kemudian fiber optiknya satu saja. Kemudian kalau sudah kita tancapkan, kita nyalakan kembali perangkat routernya dengan kalian mengklik kembali switch yang ada di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita butuh switch ya, karena kita akan bikin LAN pada masing-masing routernya. Di sini saya menggunakan switch Cisco 2960. Kalian juga bisa menggunakan yang lain, 2950 bisa, bebas. Kemudian untuk perangkat end device saya menggunakan PC 2 buah di masing-masing LAN ya. Oke. Kemudian kita koneksikan perangkat-perangkat ini dengan menggunakan kabel. Untuk antar router tadi kita pakai fiber optik ya. Nah, untuk router ke switch bisa menggunakan stretch, bisa menggunakan cross, bebas. Saya masukkan ke sini. Nah, oke. Sekarang kita hubungkan PC-nya ke switch. Di sini pakai yang otomatis saja biar cepet. Oke, sudah terpasang semua. Sekarang saya akan memberi label di masing-masing perangkat. Label ini nanti akan saya isi dengan alamat IP agar nanti kita mudah untuk proses pengkonfigurasiannya ya. Di sini saya kasih catatan. Di sini akan saya kasih IP semisal berapa ya? 50 2 slash saya kasih slash 30 seperti biasa, dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena ini hanya menghubungkan antar dua router. Buat IP dengan segmen yang sama. Kemudian di sini juga kita kasih misal berapa? 60 2 slash 30. Oke, seperti ini. Ini untuk mempermudah kita. Kemudian LAN 1 ya, saya kasih warna deh. Ini LAN 1. Kemudian ini LAN 2. Dan ini LAN 3 bloknya ya. Berarti nanti ada 3 LAN yang akan kita routing agar mereka ini dapat saling berkomunikasi ya, dapat saling mengirim paket atau data. Karena sebelum di routing ketiga LAN ini tidak bisa saling berkomunikasi kecuali di area LAN itu sendiri. Di sini akan saya kasih detail informasi pada masing-masing LAN. Di sini saya pakai IP untuk networknya 192.168 misal berapa? 10.0 ya network. Di sini hmm, 92.168.20.0/24. Kemudian di sini Oke.
Saya rapihkan dulu. Nah, sekarang kita setting untuk di router pertama ya. Nah, saya akan setting untuk yang ke LAN-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini interface-nya berapa untuk yang ke LAN, gig 0/0. Tinggal kita masukkan seperti biasa. Ini kita 0. N untuk enable, conf T untuk configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/0 yang mengarah ke LAN. Kemudian kita setting interface ini alamat IP-nya yaitu sesuai yang sudah kita tetapkan di di catatan itu 192.168.10 ya, 10.1 karena ini untuk alamat IP routernya. Kalau yang di modul ini kan networknya nih. Kalau yang di sini alamat IP routernya. Oke. Interface-nya default-nya itu dia mati. Kita hidupkan dengan cara mengetikkan komen no sh atau no shutdown. Enter. Dia sudah aktif. Change state to up. Kemudian saya tidak ingin mengkonfigurasi PC yang ada di masing-masing LAN ini dengan konfigurasi statik ya, tapi akan saya konfigurasi dengan dynamic atau DHCP. Jadi saya akan mengetikkan perintah IP DHCP pool untuk menyalakan service DHCP servernya. Kita kasih nama untuk DHCP-nya ini apa? Misal saya kasih nama LAN 1. Kemudian kita masukkan networknya. Networknya kita masukkan network LAN-nya ya, 0, kemudian subnetnya, kemudian gateway-nya ya, atau default router, itu 92.168.10.1 ya, karena alamat IP router tadi kan kita setting 1. Kalau 254, kita setting sini 254 juga. Tergantung kalian di sini setting apa. Kita sesuaikan. Sudah, gini saja cukup. Kita exit. Kemudian kita coba apakah kita sudah bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dengan DHCP client. Oke, sudah berhasil, successful. PC satunya juga. Sukses. Kemudian untuk di router 1 kita akan setting juga sama seperti yang di router 0. N conf T. Kita lihat interface yang menghubungkan antara router ke LAN itu interface apa? Interface berapa di router? Sama ya, gig 0/0. Yang ini juga pasti sama. Oke. Kita masuk ke interface gig 0/0 dengan mengetikkan komen in gig 0/0. Kemudian kita kasih IP untuk interface ini yaitu 192.168.20.1. Subnetnya /24 seperti biasa. No shutdown agar untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian IP DHCP pool LAN 2. Networknya 0 ya. Default routernya. Oke. Exit. Kita coba. Tunggu ya. Nah, kalau udah hijau baru kita coba melakukan request DHCP client ke server. Sukses. PC satunya juga. Sukses juga. Terakhir kita setting untuk di bagian router 2-nya ini juga. Masuk ke CLI. Setting seperti biasa. Seperti router sebelumnya. Conf T. In gig 0/0 IP add 192.168.30.1
dengan subnet 255.255.255/24. No shutdown. Kemudian kita setting service DHCP servernya, pool LAN 3 dengan network 192.168.30.0, subnetnya dimasukkan, default routernya juga 192.168.30.1, exit. Kemudian kita coba untuk request alamat IP. Oke, udah hijau, sukses. 3.2 DHCP lagi. Oke, sukses juga. Nah, sekarang kita akan setting alamat IP untuk di interface yang menghubungkan antar routernya ya. Kita setting, kita mulai dari router 0 lagi. Kita lihat di sini gig 1/0. Oke. Kita masuk in gig 1/0. IP add sesuaikan 50 50 50 2 255 255 252. Nice. Oke. Kemudian di router sebelahnya ini gig 1/0, ini gig 2/0. Oke. In gig 1/0. IP add 50 50 51 252 no SH. Oke, sudah berjalan ya, sudah menyala. Kemudian yang di sebelah sini kita setting juga in gig 2/0 IP add 60 60 61 no SH. Oke. Sekarang kita setting di router 2. Kita lihat interface-nya dulu. Gig 1 ya. In gig 1/0 IP add 60 60 60 2. Ya, 255 255 252. SH. Oke, dia juga sudah aktif. Nah, sebelum kita merouting antar LAN-nya ini, kita harus cek koneksi antar routernya dulu ya. Dia harus bisa ngeping antara router 0 ke router 1, router 1 ke router 2 itu harus bisa ngeping. Kita coba. Violet, tekan sekali lagi. Successful. Sekarang router 1 ke router 2. Successful. Tapi kalau router 0 ke router 2 itu dia nggak akan bisa, masih violet, karena untuk agar paket bisa dikirimkan ke router 2 dari router 0 ke router 2 kita perlu routing ya. Oke. Setelah seperti ini, kalian juga perlu cek PC di setiap LAN ini, LAN 1, LAN 2, LAN 3. Apakah PC tersebut bisa ngeping ke router yang megang LAN tersebut. Successful ya. Pastikan successful semua. Nah, ini ada yang violet tadi nih. Oke, sukses. Pastikan ini bisa ya ngeping ke router PC-nya. Karena untuk syarat untuk bisa berkomunikasi dengan LAN setelahnya LAN tetangganya, kita harus bisa ngeping ke routernya dulu, karena kan si router ini yang menghubungkan dengan LAN tetangga. Seperti itu. Oke, di sini sudah successful semua ya. Saya sudah successful semua setting semua PC agar bisa terkoneksi ke routernya masing-masing di setiap LAN. Langkah selanjutnya kita ke intinya, yaitu dengan routing agar masing-masing LAN ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Di sini kita menggunakan routing apa? Judulnya routing BGP, Border Gateway Protocol.
router BGP, routing BGP ya. Oke, untuk routing BGP ini kita mulai settingnya. Kita masuk ke router, enter. Di sini exit dulu. Kemudian ketikkan komennya seperti ini, router BGP. Kemudian kita isikan AS number-nya atau autonomous number. Misal di sini router BGP-nya kita kasih AS number misal 10. Nah, kemudian setelah kita buat AS number-nya, kita masukkan komen neighbor atau tetangga ya. Tetangga, kita masukkan alamat IP router tetangga. Di sini router tetangga dari router 0 itu kan router 1 ya. Yang satu segmen kan yang ini nih, 50.50.50.1. Nah, berarti neighbor kita tuh yang ini. Kita masukkan 50.50.50.1. Jangan lupa masukkan remote S ya, untuk nanti sebagai penghubung antara router 0, router 1, nanti router 1, router 2 itu. Remote S-nya kita isi misal di sini 20. Kalian isi aja seperti ini dulu, nanti akan saya jelaskan remote S ini sama ID ini untuk apa ya. Kemudian kita masukkan network LAN yang kita pegang, yang router ini pegang. Router 0 kan memegang network 192.168.10. Kita masukkan ini ya. Kita ketikkan network 192.168.10.0. Jangan lupa subnetnya juga dimasukkan. Mask 255.255.255.0. Oke. Cukup sampai sini dulu ya. Kita exit. Coba kita show IP route. Oke, 192.168.10.0 sudah terrouting ke network 50.50.50.0. Selanjutnya kita setting di router 1. Seperti biasa, kita ketikkan router BGP. Nah, sekarang 20. Nah, kalau kalian ingat tadi kan kita kan setting di sini BGP remote S 20. Nah, maksudnya tuh begini. Ya, ini router 0, ini router 1. Router BGP 10 itu mengidentifikasikan AS number-nya si router 0. Router BGP 20 itu mengidentifikasikan AS number-nya router 1 ya. Jadi di sini kan neighbor 50.50.50.1. Maksudnya router tetangganya itu kan router tetangganya dia kan 50.50.1 dan mempunyai AS number itu 20. Maka kita di sini isinya remote S 20. Sedangkan nanti kita kan posisinya di sini. Sekarang settingnya kita masukkan seperti ini, neighbor tetangga, router tetangga ya, neighbor 50 apa? 2 ya, karena kita berbalik. Tadi kan dari sini ke sini, dari sini ke sini. 2 berarti. Kemudian remote S-nya remote S 10 ya, karena router 0 ini AS number-nya kalau kita lihat router BGP 10 identifikasinya. Jadi kita sesuaikan dengan AS number-nya ya untuk remote S-nya. Nah, ini media dia agar bisa saling bertukar tabel routing ya mungkin ya. Seperti itu informasi routing. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah di enter, kalau muncul status seperti ini, artinya routing BGP sudah berhasil kita konfigurasi antara router 0 dengan router 1. Kita bisa lihat statusnya di sini sudah up ya. BGP sudah up, sudah berjalan routingnya. Lanjut di router 1 kita masih perlu setting untuk di bagian ini ya, antara network 60-60-60 ya.
Kita exit sekali lagi. Kemudian kita masukkan lagi router BGP. Nah, misal nanti kita akan menentukan AS number dari router 2 ini kita tentukan. Kalau tadi kan 20 ya, punya kita yang sekarang ini kan 20 nih, yang ini 20. Kita akan setting yang ini nanti 30. Berarti di sini kita masukkan aja nanti ya. Ini 20. Oke, 20 ya. Kemudian kita neighbor. Oh ya, sebenarnya nggak disetting lagi kayak gini juga nggak apa-apa, langsung aja neighbor itu juga bisa. Ya, neighbor langsung juga bisa, nggak usah diketik lagi kayak gini. Neighbor berapa di sini? Tetangganya, router tetangga kita berapa? Alamat IP-nya 60, 62. Remote S30. 30 nanti ini akan kita setting di router 2. Kemudian jangan lupa kita masukkan network LAN yang router 1 ini pegang. Kan dia kan megang network 192.168.20.0. Kita masukkan network 192.168.20.0. Masnya kita masukkan 0. Nah, oke. Ini sudah ya. Coba kita lihat tabel rootnya. Nah, di sini lihat 20 dan 10 sudah terkoneksi ya via network 55.0. Tinggal yang network ini nih, LAN yang ini 30.0. Kita perlu setting di router 2. Kita masukkan router BGP, ingat 30 ya. Sekarang 30 dengan neighbor berapa sini tetangganya? Terbalik ya. Ini ke sini, sekarang ini ke sini. 60.1. 1. Kemudian remote S. Nah, tadi AS number router 1 ini berapa? 20 ya. Berarti kita masukkan 20. Enter. Nah, kalau berhasil statusnya kayak gini. Ada BGP neighbor 60.61 up. Artinya dia sudah berjalan. Kemudian jangan lupa kita juga masukkan networknya. Network yang router 2 ini pegang 192.168.30.0. Kita masukkan network 192.168.30.0 dengan subnet 255.255.255.0. Enter. Exit. Show IP route untuk lihat routing table. Di sini sudah bisa kita lihat antara LAN 1, LAN 2, LAN 3 sudah saling terkoneksi atau sudah kita routing agar bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita tes apakah routing BGP kita ini berhasil. Mari kita ping. Dari PC 1 kita ke PC 2 dulu deh, nih. Yang ada di network 20.0. Nah, successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 4. Successful. Kita coba dari LAN 2 ke LAN 1. Successful. LAN 2 ke LAN 3. Successful. LAN 3 ke LAN 2 bebas, successful. LAN 3 ke LAN 1 successful. Kalau mau lihat perjalanan routingnya, kita bisa menggunakan CMD ya, yang ada di PC. Kita klik PC-nya, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, untuk melihat perjalanan routingnya, kita bisa ketikkan komen seperti ini. Tracer. Misal kita pengen dari PC 0 ini yang networknya 10.0 ke PC 4 yang networknya itu 30.0 ya. Berarti kita tracer alamat IP PC 4 ini apa? Tadi kalau nggak salah 30.2 ya, yang 30.3. Berarti kita tracer dari sini 192.168.30.2.
Di sini sudah kita bisa lihat latensinya kurang dari 1 milisecond atau 0 milisecond. Kita juga bisa 192.8.30.2 kurang dari 1 milisecond dengan paket loss 0 ya, 0%. Nah, di sini bisa kita teliti lagi 192.8.10.1. Jadi datanya itu masuk ke gateway-nya router terlebih dahulu yang ada di sini, yang 10.1. Kemudian dari gateway router paket akan masuk ke gateway next hop-nya atau gerbang berikutnya, gerbang di router neckboard-nya, di router tetangganya. Kan di sini kan 50.50.1. Kemudian paket akan berjalan menuju ke gateway 60.60.60.2 di sini langsung. Jadi dia tuh kayak gini. 1 50.1 60.2 langsung ke PC tujuannya. Seperti itu nih. Dari 60.60.2 udah masuk router. Router akan melempar paket ke device yang berhak menerima paket tersebut. Seperti itu. Kita bisa lihat nih perjalanannya ya. Nah, mungkin itu dia tentang bagaimana caranya kita mengkonfigurasi routing BGP di Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa dipahami ya. Next video kita akan buat bagaimana caranya mengkonfigurasi routing OSPF ya, OSPF di Cisco Packet Tracer ya. Setelah OSPF nanti kita akan belajar mengkonfigurasi routing EIGRP seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian video ini saya buat tutorialnya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada kesalahan atau ada kekeliruan ya. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Manfaatkan kolom komentar tersebut dengan sebaik-baiknya untuk saling berdiskusi dan bertukar informasi. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.